Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah berita menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Ular kobra keluar dari kardus paket di sebuah kantor jasa ekspedisi di kota Cirebon. Wabah penyakit mulut dan kuku meluas, Pemprov jamin ketersediaan hewan kurban. Pembatasan kuota jemaah haji membuat antrian berangkat haji di kota Cimahi mencapai 24 tahun. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Seorang nenek tewas tertabrak kereta saat akan menyeberang di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Tasikmalaya. Nining Wahyu Ningsih, seorang nenek berusia 82 tahun tewas mengenaskan tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Manon Jaya, Tasikmalaya. Korban sempat diperingati warga namun tetap melintas, padahal kereta Lodaya dari arah Bandung sudah dekat. Korban diduga memiliki gangguan pendengaran sehingga tidak mendengar akan ada kereta yang melintas. Jenazah kemudian dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Kita beralih ke informasi lain, mendengar suara nyanyian misterius dari perangkat tata suara. Seorang peserta pelatihan di Sumedang kesurupan. Seorang perempuan yang sedang mengikuti pelatihan desa tangguh bencana di Desa Citengah, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Rabu lalu, tiba-tiba histeris setelah mendengar suara nyanyian perempuan misterius yang sebelumnya selama 20 menit terdengar di sistem tata suara untuk pelatihan. Berontak histeris, Imas Masitoh diduga kesurupan, lalu berontak menuju bagian belakang kantor desa arah sungai, tempat hanyutnya seorang anak perempuan pada libur lebaran lalu yang ditemukan tewas di Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu. Imas kemudian dibawa kembali ke kantor desa untuk didoakan agar sadar. Ular king cobra keluar dari kardus paket di sebuah kantor jasa ekspedisi di kota Cirebon. Kejadian ini membuat panik karyawan perusahaan. Karyawan kantor perusahaan jasa ekspedisi di kota Cirebon ini geger setelah seekor ular king cobra sepanjang 4 meter tiba-tiba keluar dari kardus paket bertuliskan reptil yang dikirim dari Cilacap, Jawa Tengah dengan tujuan Indramayu. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon yang dipanggil kesulitan menangkap ular berbisa mematikan itu. Ular baru bisa ditangkap 1 jam kemudian. Ular bisa keluar setelah merobek karung dalam kardus dan menjebol kardus yang basah. Ular berbisa tersebut akan diserahkan ke BKSDA untuk penanganan lebih lanjut. Ya, pergerakan tanah merusak sejumlah rumah warga di Kabupaten Sukabumi. Sedangkan di lokasi jembatan putus akibat banjir bandang di Kabupaten Bandung dikunjungi oleh gubernur beserta istri. Tembok belakang rumah Aika Riyati, warga kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Rabu sore ambruk dan sebagian atapnya hancur. Sejumlah rumah lainnya juga retak termasuk tanah di gang menuju lokasi. Diduga kerusakan terjadi akibat tanah bergerak. Pas itu ada suara apa kayak orang jatuh gitu. Ya, saya kaget langsung keluar, pas itu banyak asap. Dibilang bangunan sudah tua sih belum juga sih. Kayak ada ini pergerakan tanah sih, ini udah pada pada pecah gitu, pada belah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri Rabu lalu meninjau lokasi banjir bandang dan jembatan putus di Desa Tenjolaya Pasir Jambu, Kabupaten Bandung dan memberikan bantuan kepada warga. Pemerintah provinsi berjanji akan segera membangun kembali jembatan yang putus dan membenahi tanggul sungai yang longsor. Jadi kebutuhan dari warga runtuh yaitu jembatan, nanti insya Allah kita bangun lagi. Tapi jangka pendek sudah koordinasi dengan BBWS, dengan Pak Kades juga. Kita yang tebing yang rusaknya karena potensi membahayakan warga akan kita tutup sementara oleh Bronjong. Kawasan ini 6 Juni lalu diterjang bencana banjir bandang akibat sungai Ciwidey meluap setelah diguyur hujan deras selama 2 jam. Selain merobohkan jembatan, sejumlah rumah warga yang berada di bantaran sungai juga rusak.
Asep Didi dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Sukabumi dan Bandung. Ya, razia gabungan di Kota Cimahi, seorang ibu muda berikan kartu Indonesia Sehat saat ditilang polisi. Ia tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK. Nita, seorang ibu muda pengendara sepeda motor ini menangis dan memohon agar tidak ditilang akibat ia tidak mengenakan helm saat polisi dan Dinas Perhubungan melakukan razia di Jalan Gedung 4, Kota Cimahi. Dia sama suaminya tuh. Nggak ada lagi motor, Pak. Kalau mana itu motor mertua saya. Kalau motor saya mah nggak apa-apa. Saat diminta menunjukkan surat izin mengemudi, Nita justru memberikan kartu Indonesia Sehat KIS milik sang suami. Ia juga tidak membawa KTP. Suaminya. Polisi tetap menilangnya karena tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK. Sepeda motor yang ia bawa juga disita polisi. Dalam razia gabungan kali ini, 50 kendaraan dijaring karena berbagai pelanggaran, termasuk kendaraan umum dan angkutan barang. Kita berikan himbauan ketika memang ada pelanggaran kita langsung tindak, dan yang sampai saat ini terjaring sebanyak 50 unit kendaraan yang dijaring oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Razia ini akan terus digelar setiap bulan untuk mencegah kecelakaan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, informasi lain untuk Anda, harga cabai meroket, pencuri pun kini mengincar cabai milik para pedagang pasar semi modern Cibadak, Sukabumi. Rekaman kamera CCTV di pasar Cibadak, Sukabumi ini akhirnya mengungkap misteri kerap hilangnya cabai dan sayuran milik pedagang belakangan ini. Seorang lelaki dengan leluasa menggondol sayuran seperti tomat, cabai, dan sayuran lainnya di salah satu kios saat malam hari lalu kabur. Salah seorang pedagang mengaku seminggu terakhir sudah 3 kali kecurian cabai puluhan kilogram. Itu setiap hilang berapa kilo Pak? Yang dibilang cabai itu waktu rawit waktu 19 kilo. 19 kilo yang pertama. Yang keduanya? Yang kedua cabai 15 kilo. Yang ketiga sekarang? Yang ketiga sekarang tepat 12 kilo. 12 kilo ya. Pencuri menggondol barang yang diletakkan pemasok di lapak pedagang sekitar pukul 9 hingga 11 malam, di mana sang pedagang belum datang untuk menyimpannya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Mencuri ponsel milik petani di Padaherang, Pangandaran, seorang warga Banjaranyar, Kabupaten Ciamis ditangkap warga. Aep Saifullah diinterogasi warga Padaherang, Kabupaten Pangandaran karena dituduh seorang ibu telah mencuri 2 unit ponsel yang ia letakkan saat bertani. Sang ibu curiga Aep lah yang mencuri ponsel miliknya karena hanya ia orang yang lewat di tempat itu. Bisa mencurigai tersebut itu nggak ada yang lewat lagi. Selain dia gitu Selain dia. Ada orang lewat 2 motor. Minta tolong. Saya kehilangan itu HP, tapi tadi ada orang lewat. Terus dikejar ke sana. Sama warga ya? Iya. Aep awalnya membantah tuduhan dan berdalih ia hanya mencari ular. Namun setelah diinterogasi polisi, ia akhirnya mengaku mencuri ponsel yang tergeletak di ladang dan menyembunyikannya di semak tak jauh dari lokasi awal ia mengambilnya. Saat dicari, 2 ponsel yang raib pun ditemukan. Kita berulang kali melaksanakan interogasi, ya, sampai dia mengakui bahwa barang bukti tersebut disembunyikan di semak-semak yang banyak rumput, ya, di wilayah atau dekat lokasi kejadian. Kurang lebih lah ada 30 meteran. Ya. Dari data polisi, tersangka adalah seorang residivis kasus pencurian tahun 2018 lalu. Ia pun kini mendekam di balik jeruji Polsek Padaherang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran.